Apa ya, sebagai bangsa kalau melihat tembok tuh, wah wah udah tembok. Ya, kita Waktu harus melawan biasakan iya kan, kita harus biasakan apa sih di balik tembok, siapa tahu ada sebuah kegembiraan. Iya. Karena waktu itu Australia lawan dengan Jordan juga luar biasa iya, ternyata. gitu. Gila, luar biasa Dan sekali. ya kita coba ya, terima kasih kepada pemain, kepada coach yang mempersiapkan semua dengan baik, supporter luar biasa, dukungan presiden, pemerintah luar biasa. Ya itu juga membawa sebuah apa ya, semangat baru gitu. Dan kita sudah tahu bersama bahwa timnas naik melejit 4 tingkat dari 133 ke 129. Ya, melampaui Malaysia yang tadinya berkuar-kuar mereka bisa melewati Indonesia, tapi Malaysia sekarang kita lewati hanya dengan 2 kali imbang. Draw lawan Arab Saudi 1-1 di Jeddah, dan di GBK kita bermain 0-0 dengan Australia. Itu yang membuat kita bisa melejit dan kita mendapatkan poin. Kalau saya lihat dalam catatan kemarin itu sudah resmi dirilis oleh FIFA, kita total 1124,17 ya, ada peningkatan di sini, naik plus 15,44 poin. Jadi kita naik sekarang dan mengancam posisi seteru kita Vietnam ya, yang terjadi ada penurunan setelah dilabrak oleh Rusia mereka, dan Vietnam di 116 peringkat, jadi terpaut mungkin sekitar 13 ya, 13 peringkatnya, semakin dekat kita. Tadinya kan sangat jauh ya, tapi kita perlahan tapi pasti mengancam mereka. Dan tim ASEAN lainnya, Thailand ada di posisi 100 besar dunia yang dirilis kemarin. Nah, kita sekarang lewat Ketua Umum Pak Erik itu sedang punya target bisa menembus di 100 besar peringkat dunia. Saya pikir ini persoalan yang hanya menunggu waktu. Kalau kita terus naik sekarang di 129, nah apakah Indonesia bisa melakukan itu? Bisa. Dan memang kita tahu masih akan bertambah jumlah pemain diaspora di tim nasional Indonesia. Itulah mengapa sekarang kita melihat permainan dari timnas kita lebih rapi. Para pemain lebih percaya diri di atas lapangan. Artinya, tim-tim raksasa pun tidak akan mudah untuk mengalahkan kita, apalagi pada saat timnas kita bermain di kandang sendiri, seperti di Stadion Gelora Bung Karno. Jadi memang sekarang kita sudah bisa melihat teman-teman sebuah progres yang berkelanjutan. Karena pada saat ranking FIFA dari timnas kita itu mulai naik, maka naik terus. Dan kita tahu juga ada target dari PSSI yang diungkapkan oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir bahwa dia menginginkan agar timnas kita berada di ranking FIFA 100 besar. Nah, ini sangat penting supaya nanti para pemain kita juga bisa bermain di luar negeri, bisa juga dilirik oleh klub-klub dari luar negeri, dan juga bisa diberikan kesempatan untuk bermain. Karena klub manapun yang akan mencari pemain dari Asia, apalagi ASEAN, mereka pertama-tama akan melihat dulu ranking FIFA dari tim nasionalnya, dan apakah pemain tersebut menjadi bagian atau tidak dari tim nasional tersebut. Jadi ranking FIFA ini juga ya penting, walaupun tidak menggambarkan kekuatan dari sebuah tim nasional. Bang, ini kan dengan seperti ini ya, baru kondisi kita kan banyak juga kontroversi mengenai 8 pemain asing di Liga 1. Ya kan? Betul. Ini memang saya kemarin jawabnya adalah supaya teman-teman di Liga 1 itu naik level kompetisinya, level ininya. Betul. Karena dia harus lawan asing nih. Betul. Dan bertarung lawan asing. Betul. Karena di timnas pun Betul. dia udah bersaingnya ketat nih. betul. Mau nggak mau dia harus Dapat posisi di klub, ya otomatis pelatih timnas ya, fokusnya memantau dia. Betul. Itu. Jadi makin banyak asing, Ya. ketika pemain lokal kita bisa masuk dapat tuh posisi inti, Iya. otomatis yang dipantau kan hanya satu tim, contoh 4 atau 5 orang kan, Pak, karena 6 asing yang boleh main. Betul. Nah, dari situ kan gampang pelatih timnas untuk memantau, karena sedikit. Iya. Gitu loh. Jadi fokusnya, maka saya bilang teman-teman untuk lokal kemarin ada Iya. Rame ada dikit gerakan lah. itu Ya. kan. Cuma ya saya bilang anak-anak kan minta masuk, Bang, ini gimana? Saya bilang itu bagus untuk kalian bersaing. Itu. Jadi jangan merasa mereka datang mereka harus main semua. Tidak juga, pelatih juga bakal lihat. Ya kalau kita bagus Betul. kan gitu. Betul. Dan itu apa guna dia di sini masuk di klub tapi akhirnya ke timnas susah juga ditaruh. Betul. Kayak Rizky Ridho kan ketahuan dia. Betul. Karena begitu tingginya kompetisi Iya, yang begitu ngeri. dan dia bisa mencadangkan pemain asing contoh, atau enggak bisa. Betul. Atau mungkin klub Persija Iya. enggak beli pemain asing karena ada Ridho sudah. Betul. Ya namanya sesuatu hal
yang baru pasti ada gerakan Betul. penolakan. Tapi Betul. perjalanan kompetisi liga saya lihat ini banyak juga klub-klub yang Iya. akhirnya mencadangkan banyak pemain asing. Pemain asing Mungkin akhirnya. salah beli contohnya. Ya, kan. bisa Kan salah bisa beli. itu. Iya. Jadi jangan dulu Ketakutan duluan. nah, Ya. itu sih itu. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Berita pertama, Madam Pang sebut Timnas Indonesia menyeramkan. Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand, Fat Nualpan Lamsam atau yang lebih dikenal dengan nama Madam Pang menyinggung kekuatan Timnas Indonesia jelang Piala AFF atau yang kini memiliki jenama baru ASEAN Championship. Madam Pang turut memantau situasi jelang kejuaraan antar negara Asia Tenggara yang akan berlangsung pada akhir tahun ini, tepatnya pada tanggal 8 Desember tahun 2024 hingga tanggal 5 Januari tahun 2025. Dalam sebuah konferensi pers, Madam Pang mendapat pertanyaan soal Timnas Indonesia yang kini merupakan satu-satunya wakil Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua tim menakutkan, tetapi Indonesia tidak berada di grup kita, katanya sambil menghela napas dikutip dari Thairat. Indonesia sangat bagus. Mereka lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tetapi dalam Piala AFF terdahulu, kita tidak pernah kalah dari Indonesia, ucap Madam Pang menambahkan. Madam Pang juga memperhatikan perihal kekuatan timnas Thailand yang kemungkinan tidak bakal lengkap lantaran Piala AFF tidak berlangsung dalam kalender FIFA sehingga tidak ada keharusan bagi klub melepas pemain ke tim nasional. Ini cukup mengkhawatirkan. Akan ada diskusi dengan klub Liga Thailand soal meminta pemain-pemain timnas Thailand pada pekan depan, jelas Madam Pang. Di balik kekhawatiran itu, Madam Pang yakin klub akan melepaskan pemain dan berkorban demi tim nasional. Kalau tidak begitu maka kami tidak akan mendapatkan pemain, ujarnya. Saya memahami Piala AFF tidak berlangsung dalam FIFA Matchday, tetapi klub-klub akan bersimpati, tuturnya. Berita selanjutnya, Timnas Indonesia naik ke posisi 129 ranking FIFA, Erick Thohir singgung target 100 besar. Ketua Umum PSSI, Ketum PSSI, Erick Thohir, bangga Timnas Indonesia berhasil naik ke posisi 129 ranking FIFA. Ia mengingatkan, Shin Tae-yong dan pasukannya jangan cepat puas. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, baru saja merilis ranking terbaru, Kamis tanggal 19 September tahun 2024. Dalam rilis itu, Timnas Indonesia naik 4 tingkat dari posisi 133 ke 129 dunia. Hal itu didapat setelah skuad Garuda berhasil meraih hasil imbang kontra Timnas Arab Saudi, 1-1, dan Timnas Australia, 0-0, di dua laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berkat hasil itu, tim Merah Putih mendapat tambahan 15,44 poin. Kini, Timnas Indonesia berada di ranking 129 dunia dengan koleksi 1124,17 poin. Tim Merah Putih meninggalkan Malaysia yang berada di peringkat 132 dunia. Erick mengaku bahagia dengan pencapaian terbaru Timnas Indonesia. Namun demikian, mantan Presiden Inter Milan itu mengingatkan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan untuk tetap berjuang demi menembus 100 besar dunia. Indonesia naik ke peringkat 129 ranking FIFA. Dua hasil imbang melawan negara langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia membuat peringkat Indonesia di ranking FIFA naik, kata Erick, dikutip dari akun Instagram pribadinya @erikthohir. Ini menjadi bukti keseriusan kami untuk membawa Garuda terbang tinggi, sambung Menteri BUMN itu. Belum cukup, karena mimpi kami bisa membawa Garuda menembus 100 besar dunia, tandasnya. Timnas Indonesia sendiri masih menyisakan 8 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terdekat, mereka akan bertandang ke markas Timnas Bahrain tanggal 10 September tahun 2024 dan Timnas China tanggal 15 Oktober tahun 2024. Berita selanjutnya, Erick Thohir sebut nasionalisme pemain naturalisasi tak perlu dipertanyakan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, nasionalisme para pemain naturalisasi yang membela tim nasional Indonesia tidak perlu dipertanyakan lagi. Mereka sangat Indonesia, jangan pernah mempertanyakan merah putih mereka, ujar Erick di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis.
Dia menyebut, para pesepak bola naturalisasi memiliki rasa cinta dan kebanggaan yang dalam untuk Indonesia lantaran mereka merupakan keturunan dari orang tua atau kakek dan nenek warga negara Indonesia. Pergantian kewarganegaraan mereka menjadi Indonesia pun dilakukan atas keinginan sendiri. Menurut Erik, hal-hal itu yang membuat pemain-pemain tersebut selalu berlaga sepenuh hati untuk timnas Indonesia. Pria yang juga Menteri BUMN itu mencontohkan sikap Miss Hilgers, bek tengah FC Twente di Liga Belanda Eredivisie, yang naturalisasinya sudah disepakati DPR RI dan tinggal menunggu keputusan Presiden dari Presiden Joko Widodo. Erik menyebut, baru-baru ini dirinya melihat rekaman video di mana Miss Hilgers mendatangi penonton yang membawa bendera merah putih di stadion Belanda, mengambil bendera tersebut dan lalu berfoto dengan membentangkannya. Peristiwa itu terjadi di Stadion De Grolsvesten, NCD, Belanda, usai Miss membantu timnya FC Twente menundukkan tim tamu SC Heerenveen dengan skor 2-0 di Eredivisie, Rabu, 18/9 dini hari WIB. Itulah nasionalisme. Miss itu ibunya orang Manado. Ibunya sering pulang ke Manado untuk melihat yayasan tunanetra yang dibinanya, kata Erik. Dan, menurut Erik, nasionalisme idealnya tidak dibenturkan dengan pandangan-pandangan yang bersifat kontroversi. Dia menegaskan, naturalisasi merupakan salah satu upaya PSSI untuk meningkatkan kualitas tim nasional yang dilakukan secara berkesinambungan dan jangka panjang. PSSI, Erik menyampaikan, selalu maksimal dalam mencari dan menyiapkan talenta sepak bola terbaik untuk memajukan tim nasional. Yang namanya pembangunan timnas itu bukan hanya dilihat dari sisi jangka pendek atau shortcut, jalan pintas red, atau quick win percepatan. Semua harus berkesinambungan, tutur dia. Program naturalisasi pesepak bola keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri semakin gencar dilakukan terutama saat pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong menangan timnas Indonesia sejak akhir tahun 2019. Sepanjang periode Shin di skuad berjuluk Garuda, sudah ada 14 pemain yang dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional yaitu Jordi Amat, Mark Klok, Sain Patinama, Sandy Walsh, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Nathan Chuaon, Justin Hubner, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, Jens Raven, Jay Izes, Kelvin Verdong dan Maarten Paes. Terkini, ada dua pemain lain yang tengah dalam naturalisasinya tengah berlangsung yakni Elianor Reijenders dan Miss Hilgers.